Raja Namrud bersama kedua pengawalnya, dan tak lupa rakyat Babilonia. Jangan kemana-mana, tetap di cerita kami dan selamat menikmati. Brina berubah bisa. Brina tengok. Kok berubah? Siapa? Terus mandiri. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dibesarkan dan diasuh oleh seorang pembuat patung yang terkenal di zamannya yang bernama Azar. Meskipun ia lahir di lingkungan yang masyarakatnya banyak berbuat kekufuran dan kemusyrikatan, namun atas izin Allah Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam dibesarkan dan diasuh oleh seorang pembuat patung yang terkenal di zamannya yang bernama Azar. Meskipun ia lahir di lingkungan yang masyarakatnya banyak berbuat kekufuran dan kemusyrikatan, namun atas izin Allah ia tetap terpelihara dari perbuatan tercela. Raja yang berkuasa saat itu ialah Raja Namrud. Ia adalah raja yang sangat kejam dan sewenang-wenangnya. Pada suatu hari, Azar yang sedang membuat patung dan para rakyat yang sedang sibuk bekerja. Pengumuman! Semua rakyat segera datang ke kerajaan sekarang. Ada pengumuman penting yang akan disampaikan oleh raja. Sesampainya di kerajaan, Cukup. Ada pengumuman penting. Tadi malam aku bermimpi. Dalam mimpiku ada bayi laki-laki yang ingin menghancurkan kerajaanku. Jika ada bayi laki-laki yang lahir di kota ini, bayi itu harus dibunuh. Kalian paham? Baik, Paduka. Baik, Paduka. Setelah Azar meninggalkan Nabi Ibrahim kecil di gua, ia kembali ke rumahnya. Nabi Ibrahim kecil tinggal di gua dan tidak ada yang menyusuinya. Namun, karena kehendak Allah, Nabi Ibrahim diberikan kelebihan, yaitu bisa mengeluarkan air susu dari jarinya. Di suatu masa, tatkala Nabi Ibrahim beranjak dewasa, ia bertanya-tanya dalam hatinya tentang Tuhan. Ia melakukan pengamatan dan perenungan atas kejadian di alam sekitarnya. Wah, indahnya alam semesta ini. Siapa yang menciptakan alam ini dan yang menciptakanku? Apakah bintang itu Tuhanku? Tapi tidak mungkin, karena ada bulan yang lebih besar dari bintang itu. Apakah bulan itu Tuhanku? Tapi tidak juga, karena bulan menghilang di siang hari. Apakah matahari itu Tuhanku? Tidak juga, karena matahari menghilang. Aku tidak suka menghilang. Lalu, kenapa berhala yang tidak bisa berkutik itu mereka jadikan sembahan? Lalu, Nabi Ibrahim memusnahkan semua patung-patung berhala itu dengan menyisakan satu saja, yaitu patung yang paling besar. Dengan cerdiknya ia mengalungkan kapak yang digunakannya di leher patung yang tersisa itu. Tak lama kemudian datang Raja Namrud dan permaisurinya melihat Tuhan berhalanya hancur berantakan. Kurang ajar! Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Ini pasti perbuatan Ibrahim. Pengawal, tangkap panggil Ibrahim. Ada apa, Paduka? Apakah kau yang menghancurkan berhala-berhala itu? Bukan. Ibrahim, cukup banyak bukti
Hukuman itu pun akhirnya dilaksanakan. Semua rakyat telah berkumpul untuk menyaksikan hukuman itu secara langsung. Raja Namrud datang dengan permaisurinya. Tak lama kemudian datang Nabi Ibrahim yang dikawal para pengawal kerajaan. Lihat, inilah akibat jika kalian menantang saya. Hahaha, aku puas kau dibakar Ibrahim. Aku tidak takut. Berani sekali kau seperti itu. Pengawal, cepat bakar dia. Asap. Pada Sesudah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mati, sebenarnya banyak rakyat yang mau mengikuti ajarannya. Tapi karena takut pada ancaman Raja Namrud, maka mereka masih banyak yang kafir. Nabi Ibrahim pun meneruskan dakwanya untuk mengajak manusia hanya untuk menyembah Allah. Hal ini membuat murka Raja Namrud. Suatu hari, Nabi Ibrahim dipanggil menghadap ke istana Raja Namrud. Kau telah menyebabkan saya jahat sekali. Apakah Tuhan yang selain aku? Akulah Tuhan yang harus kalian sembah. Siapa? Akulah Tuhan yang harus kalian sembah. Adakah Tuhan yang selain aku? Semua keputusanmu harus berlaku. Keputusanku harus dijalan. Hukum yang kutetapkan pasti berlaku. Mengapa kau menantangku, wahai Ibrahim? Tuhanku adalah Allah. Dialah yang kusembah. Dia mampu menghidupkan dan mematikan siapapun yang dikehendakinya. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Benarkah? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Benarkah? Tuhan, mengawal cepat serahkan dua nabi kalian padaku. Seusai dua narapidana dihadapkan kepada sang raja, tanpa berkata-kata, sang raja memenggal salah satu kepala kedua narapidana tersebut dan membebaskan seorang lagi untuk dibiarkan hidup. Lihat, inilah jika kalian menantang saya. batang mati. Jangan kejam dan biadab. Mati. Sejak saat itu, Raja Namrud semakin membenci Nabi Ibrahim. Ia semakin kejam dan terus menyiksa Nabi Ibrahim juga para kaumnya. Namun, sebelum itu ia menyeru ayahnya terlebih dahulu. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan bahkan tidak bisa membantuku sedikit pun? Wahai ayahku, sesungguhnya aku diberikan ilmu oleh Allah yang tidak mungkin diberikan kepadamu. Maka ikutilah nasihat-nasihatku, niscaya akan membawa kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya aku khawatir kau akan ditimpa azab oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Niscaya engkau menjadi teman dari setan. Bencikah kau terhadap Tuhanku Ibrahim? Jika kau tidak berhenti mengajarku, niscaya aku akan merajamu. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا
Doa atau permohonan Nabi Ibrahim untuk ayahnya tak lain adalah bentuk kasih sayangnya selaku anak kepada ayahnya. Namun, setelah Allah menerangkan bahwa ayah Ibrahim adalah musuh Allah, maka Nabi Ibrahim berlepas diri daripadanya. Lalu, tak lama kemudian, Raja Namrud dan para pengikutnya diserang kawanannya yang mengakibatkan para pengikutnya meninggal dunia. Dan hanya Raja Namrud yang tersisa. Lalu, Allah mengirimkan azab kepada Raja Namrud dengan perantara nyamuk. Raja Namrud kemasukan seekor nyamuk ke hidungnya yang mengakibatkan ia tersiksa selama 400 tahun lamanya dan akhirnya ia pun meninggal dunia. Hikmah kisahku Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari era dulu sampai sekarang, hikmah kisahku Nabi Ibrahim alaihissalam tetap sama walau tersihir tulisan sastra, yakni Tuhanku yang maha setia tak akan pernah meninggalkan makhluknya walau sekejap, karena cinta, kasih pengawasannya tak akan pernah pudar. Di saat Tuhanku memberi petunjuk, maka tugasku menerima dan mematuhinya. Di saat asmanya mengalir merdu dalam suatu nadi, maka wajib baginya untuk mempererat nilai edukasi sejak dini. Bersabar di balik kesulitan, pasti ada kemudahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.